Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang Ustazah cintai karena Allah, teman-teman calon ahli ilmu, ahli Quran, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang siap untuk belajar. Tunjukkan hal tersebut dengan adab teman-teman yang terus lebih baik lagi. Semoga dengan adab kita yang baik saat belajar, Allah mudahkan kita dalam memahami ilmu, dan semoga dengan adab kita yang baik saat belajar, Allah terima ibadah belajar kita dan Allah tambahkan terus ilmu kepada kita. Kemudian Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat baik untuk dunia ataupun akhirat kita dan bermanfaat pula untuk orang lain. Sekali lagi, sebelum kita belajar, mari perbaiki adab kita, siapkan diri kita. Dan kita awali belajar kita dengan membaca doa talabul ilmi. Irfa'u aidiakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi binikmati tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman yang Ustazah cintai karena Allah, pada hari Kamis kita sudah sama-sama belajar tentang kisah Nabi Sholih dan kaum Samud. Nabi Sholih mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah, tetapi ternyata kaum Samud tidak taat kepada Nabi Sholih. Mereka justru meminta bukti. Dan akhirnya Allah berikanlah bukti bahwa Nabi Sholih itu adalah orang yang benar, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Sholih adalah kebenaran. Kemudian Allah berikan unta betina. Tetapi saat Nabi Sholih memperingatkan mereka untuk tidak mengganggu unta tersebut, yang dilakukan oleh mereka malah menyembelihnya. Itu tanda bahwa kaum Samud adalah kaum yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulullah. Kemudian, bagaimana akhir dari kehidupan kaum Samud? Apakah ketidaktaatan mereka menghasilkan kebahagiaan? Tidak. Justru akhir dari kehidupan mereka adalah Allah ratakan mereka dengan tanah sebagai balasan di dunia karena mereka tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari kisah Nabi Sholih dan kaum Samud, kita diberikan peringatan ya Allah. Barang siapa yang taat, maka dia akan beruntung. Tetapi barang siapa yang dia tidak taat, contohnya kaum Samud, maka kesudahan bagi mereka adalah kerugian. Jadi semoga kita tidak termasuk orang-orang yang tidak taat. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, taat kepada orang tua kita, taat pula kepada guru-guru kita. Nah, teman-teman yang Ustazah cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang tanah sebagai tempat kembali. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bahwa awal mula penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam, adalah Allah ciptakan dari tanah. Dan kita adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Tentu
kita mewarisi karakter-karakter dari tanah yang menjadi bahan baku penciptaan Nabi Adam. Ada yang baik, ada yang lembut, ada yang kasar. Sekali lagi, asal mula penciptaan manusia adalah dari tanah. Dan kelak kita pun akan kembali ke tanah. Maksudnya, setiap kita pasti akan mati, teman-teman. Tapi waktunya hanya Allah yang tahu. Karena kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap diri pasti akan merasakan kematian. Nah, orang yang mati secara umum dia akan dikubur. Dikuburnya di mana, teman-teman? Betul. Orang yang mati secara umumnya akan dikubur dengan tanah. Nah, artinya kita yang asal mulanya dari tanah akan kembali ke tanah. Karena kita, orang yang mati akan dikubur dengan tanah. Nah, kisah awal mula penguburan dengan tanah adalah saat Qabil dan Habil, keduanya adalah anak Nabi Adam alaihissalam, mereka bertengkar karena sesuatu. Kemudian Qabil berhasil membunuh Habil. Setelah membunuh Habil, Qabil bingung. Bagaimana nih cara menyembunyikan Habil? Kemudian Allah kirimkanlah burung gagak. Saat itu burung gagak menguburkan temannya dengan menggali tanah dan memasukkan burung gagak tersebut, temannya itu, ke dalam tanah, dikubur dengan tanah. Nah, kemudian Qabil melakukan hal yang sama. Nah, dari situlah awal mula manusia dikubur dengan tanah. Nah, kemudian apakah setelah kita mati, setelah kita meninggal, kita akan hidup kembali? Apakah saat kita sudah dikubur dengan tanah, semuanya akan hancur? Teman-teman yang dirahmati Allah, setiap yang mati kelak akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Dan ternyata diri kita yang kemudian manusia-manusia dikuburkan, dia tidak semua bagian tubuhnya akan hancur. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa seluruh anggota tubuh kita, bagian tubuh kita semuanya akan dimakan oleh tanah. Semuanya akan hancur, dimakan oleh tanah. Kecuali satu tulang. Ada yang tahu? Betul. Tulang ekor. Dari tulang ekorlah kemudian Allah akan menciptakan kita lagi. Allah akan merakit kita lagi. Sekali lagi, dari tulang ekorlah satu-satunya bagian tubuh yang tidak akan hancur dimakan tanah. Dari situlah kita akan dibangkitkan atau kita akan dirakit kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, tulang ekor pun ternyata berfungsi sebagai perekam amal. Amal-amal perbuatan yang kita lakukan semenjak kita dilahirkan sampai kita mati ternyata direkam oleh tulang ekor. Sungguh maha kuasanya Allah. Rob yang telah menciptakan tulang ekor dengan sedemikian rupa. Dengan tulang ekor kita akan dirakit kembali. Sungguh Allah maha melihat. Pun kelak tulang ekor pun menjadi saksi
menjadi perekam terhadap apa-apa yang sudah kita lakukan di bumi ini. Dan teman-teman yang saya cintai Allah, mati, meninggal adalah sebuah kepastian. Kita semua kelak akan dikubur dan kelak akan dibangkitkan kembali. Kita dibangkitkan dengan keadaan telanjang, tanpa alas kaki. Matahari didekatkan dengan kita. Saat itu sangat panas sekali. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai dada, sampai lutut. Namun ada pula yang Allah berikan naungan untuknya. Itu semua adalah balasan bagi siapa-siapa yang melakukan amalan saat di dunia. Barang siapa yang dia siap membawa bekal saat menuju akhirat, saat dikubur dia membawa bekal, maka dia akan ditemani oleh amal-amalnya. Kebalikannya, barang siapa yang dia tidak mempersiapkan bekal menuju ke akhirat, maka dia bagaikan orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Mereka akan merasakan siksaan di kubur ataupun kelak Allah berikan balasan berupa neraka. Na'udzubillahi min zalik. Maka teman-teman, mari terus perbaiki diri kita. Mari terus untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat. Supaya kelak amal-amalan, kebaikan-kebaikan kita semoga dapat memberatkan timbangan amal baik kita, dan dengannya semoga Allah berikan rahmatnya berupa surga untuk kita. Sekali lagi, Ustazah menasihati diri Ustazah sendiri dan teman-teman, mari untuk terus mempersiapkan bekal kita untuk ke surga. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah jaga selalu iman kita. Semoga Allah jaga selalu semangat kita untuk terus memperbaiki diri. Sekian dari Ustazah. Hayanah tatim hadi dirasa bidu'ai kafaratul majlis irfa'u aidiyakum. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran. Semangat untuk terus mengumpulkan bekal menuju akhirat. Semangat untuk terus beramal salih. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan dari Ustazah sendiri. Wallahu minkum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum